Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Masalah rezeki seringkali menjadi hal yang dikhawatirkan kita semua. Karena hal tersebut, dalam video ini kita akan membahas janji Allah yang akan memberikan rezeki berlimpah kepada 5 orang ini. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak di antara kita sering khawatir dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi, harusnya kita tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Sudah sering kita dengar ungkapan bahwa rezeki ada di tangan Allah. Oleh karena itu, jangankan kita manusia yang merupakan makhluk paling sempurna, hewan dan tumbuhan saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 kunci agar seseorang tidak lagi merasa khawatir dengan rezeki. Bahkan dengan 2 kunci ini, seseorang bisa mendapatkan rezeki berlimpah. Kunci tersebut adalah ikhtiar dan berdoa. Namun tetap kita sebagai manusia biasa tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali kita merasa khawatir saat memikirkan perihal rezeki ini. Terlebih saat kita merasakan kesulitan dalam hidup, mulai dari penghasilan yang sedikit, kebutuhan yang meningkat, bahkan hingga terlilit beban hutang. Berikut ini janji Allah untuk memberikan rezeki berlimpah kepada 5 orang ini. Pertama, orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar lewat pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kita harus melakukannya dengan hati. Menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang telah kita peroleh semuanya adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sekaligus Allah juga memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang mengingkari semua nikmat dengan azab yang pedih. Kedua, orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan ibadah mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan mendapatkan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rumus sedekah, memberi bukan berarti mengurangi. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezekinya karena telah bersedekah.
sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti yang banyak kepadanya. Allah menahan serta melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kita akan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membuka pintu rezeki dari berbagai arah kepada setiap hambanya yang senantiasa bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah, apa yang akan saya peroleh saat saya tujukan sholawatku kepadamu di sepanjang waktu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, dihapus darinya 10 kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan akan diangkat derajatnya 10 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Masya Allah, sungguh mulia orang-orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, orang yang gemar beristighfar. Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan memohon agar Allah senantiasa melapangkan rezeki untuk kamu. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan membanyakkan harta, anak-anak. Ini mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Dalam sebuah hadis juga diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Yang kelima, orang yang istiqomah melakukan sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim, karena dikerjakan di waktu sepertiga malam. Pada waktu itu merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duha identik dengan amalan pembuka rezeki. Sholat duha dikerjakan pada waktu pagi setelah matahari terbit hingga siang hari, di mana jam-jam tersebut adalah jam orang-orang sibuk bekerja. Saat kita mengistiqomahkan diri untuk melakukan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan rezeki kita. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal tersebut tadi, agar kita diberikan rezeki yang berkah melimpah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan.
Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.